Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita pada siang menjelang sore ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Langsung saja tema yang diminta kepada saya, yaitu adab bertetangga. Sebagaimana biasanya saya menyampaikan materi tentu tetap dikaitkan dengan pernak-pernik dalam berkeluarga. Ibu-ibu, tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga dengan sahabat beda. Tetangga ini orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Jelas ya? Kalau teman belum tentu tetangga, betul apa tidak? Nah, tetangga ini yang kediamannya atau rumahnya berdekatan. Menurut para ulama, tetangga ini 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kiri, ke kanan. Jadi 40, 40, 40. Berarti berapa tuh? 160. Prakteknya di kita biasanya dibatasi perumahan. Walaupun kita ini misalnya hanya beda gang di belakang rumah, karena sudah beda perumahan seolah-olah bukan tetangga. Kadang juga dibatasi RT, padahal berhadapan rumah, karena beda RT, beda blok, kadang-kadang dianggap bukan tetangga. Oke, Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya hormati, adab bertetangga 4 sebenarnya. Nanti saya ulas. Yang pertama, berbuat kebaikan dengan tetangga. Itu satu. Yang kedua, menghormati tetangga. Yang ketiga, memaafkan tetangga. Yang keempat, rajin bersilaturahmi dengan tetangga. Ibu-ibu yang saya hormati, berbuat kebaikan ini, tetangga ini, ibu-ibu, ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya kita dibuat. Suami ibu kadang galau di luar sedang kerja, meskipun istrinya baik, kadang-kadang istri menjadi rusak, hancur berantakan gara-gara tetangga. Anak kita gagal menjadi anak soleh dan solehah gara-gara tetangga. Ini tetangga ini kadang jadi masalah juga. Untuk kita ketahui, sebelum saya menjelaskan yang 4 tadi ya, tetangga di sekitar kita ada yang suka usul, nak berpendapat aja kerjanya, laksanakan juga tidak. Ada yang suka usil, mengganggu aja kerjanya. Ada yang suka asal. Jadi usil, asal. Oke. Kalau usul, berpendapat terus. Pokoknya harusnya begini, begitu, begitu. Ngomong aja deh kerjanya. Itu satu. Yang kedua, usil. Usil ini mengganggu.
Beda dengan usul tadi. Apa itu usul? Contoh, main gitar. Ya. Kemudian buang sampah di depan kita. Ada unsur kesengajaan. Ada. Kalau asal tak sengaja tapi mengganggu. Contoh, parkir mobil macam punya dia aja. Dia tidak ada niat mengganggu, tapi asal aja. Nanam mangga, gitu ya. Buahnya atau daunnya atau apapun jatuh ke halaman kita. Tapi dia tidak ada niat mengganggu. Itu namanya asal. Jadi ada yang suka usul itu berpendapat terus. Ada yang usil, ada yang asal. Dan usul asal itu mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini. Karena harus dicatat, ibu ini bagian dari tetangga. Nanti kita ngomongin orang, tahu-tahu kita pula yang tak betul. Oke. Jadi ada hadis Nabi, mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetangga. Bagaimana kita cara bertetangga? Yang pertama, berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik? Pertama, langsung saya ke teknis ya, karena sehari-hari praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, cek tetangga kiri kanan. Kalau menurut kita tetangga kiri kanan ini kehidupannya agak susah, maka usahakan kita kalau masak kuahnya yang banyak. Tujuannya bukan tetangga dikasih kuah saja, bukan, supaya banyak kebagian. Oke, kalau masak, cek kiri kanan. Ibu, saya ini buka warung, buka toko di rumah itu. Kita mungkin tiap hari beli supermie ke pasar Botania, 1 kardus, beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak mungkin 2 kilo. Terlalu banyak di sekitar kita, tetangga kita, ibu. Karena yang orang buka warung pasti paham. Dia beli beras tiap hari 1 kilo, setengah kilo tiap hari. Dia sadar beli beras setiap hari 1 kilo itu mahal dibandingkan 10 kilo setiap setengah bulan. Tapi uang tidak ada. Setiap hari beli supermie 1 bungkus, 1 bungkus, 1 bungkus. Artinya apa? Itulah lauk makan dia. Paham ya? Ibu yang digaji oleh suami, katakanlah karena suami yang kerja 5 juta masih pontang-panting. Saya ulangi, ibu yang dikasih duit oleh suami 5 juta masih banyak kekurangan. Mereka yang kerja di kabel, mereka yang muka kuning, itu umumnya tidak sampai 5 juta. Kan UMK kita hanya 4 sekian, belum potong ini potong itu. Iya, kalau dia kerja, kadang kerja 3 bulan, di PHK 1 bulan, kadang kerja 6 bulan, di PHK 2 bulan. Itulah akibatnya, makan pun susah. Cuman dia bukan pengemis, dia tidak mau minta-minta, minta kebas, susahnya luar biasa. Kitalah yang harus paham. Oke, caranya tadi kan kita tahu siapa yang setiap hari makan supermie. Ya mungkin bisa ditengok rambutnya yang keriting, nah misal. Ibu tahu kok siapa yang makan susah dengan tidak, pasti ketahuan bu.
Kan ibu bisa cek suaminya kerja di mana, sering nganggur apa tidak. Kan saya ulangi tadi, ibu yang dikasih gaji oleh suami 5 juta saja masih puntang-panting. Bagaimana mereka yang kerjanya nggak jelas? Paham ya? Satu, kalau masak banyak kan. Nasi kalau bakal tidak habis, kan ibu bisa menerka ini. Kita masak jam 7. Tiba-tiba jam 12 siang ada telepon kawan, ayo kita makan di Golden Prawn misalnya. Itu nasi bakal tidak dimakan, berikan sebelum basi. Paham maksudnya? Jangan nunggu basi dulu. Nah, misalnya bilang aja dengan tetangga baik-baik. Inilah pentingnya kita menjalin silaturahim. Kalau kita baik dengan tetangga, ibu ngasih nasi itu tetangga tidak akan pernah tersinggung. Yang jadi masalah tak pernah ketemu tetangga, tidak pernah bersilaturahim, tiba-tiba ngasih nasi, dia akan tersinggung dia. Makanya kalau baik misalnya bu, bos misalnya, saya hari ini ditelepon Pak Wali makan di Golden Prawn katanya, ini nasi masih banyak loh, cukuplah untuk 4 orang, tolong ambil ya. Senang tetangga bu, toh ibu bari dari Golden Prawn tak makan juga pun. Paham maksudnya? Berikan yang kemungkinan tidak kita makan. Jelas bu ya? Bukan hanya nasi, misalnya ada lauk dan segala macam. Tetangga pasti mau. Yang penting tidak basi, apalagi nasi itu masih hangat. Bu, ibu, tetangga ibu tuh tahu bu, nasi ini sudah berapa jam? Tahu nggak ibu? Ibu kan tahu bu ya. Kalau masak jam 7, bu ya, dilihat jam 4 dengan masak 24 jam sebelumnya. Ketahuan apa tidak? Tahu. Oke bu ya, berikan. Itu cara berbuat baik dengan tetangga. Kalau ibu balik kampung, ini cara berbuat baik. Atau ibu pulang bepergian, apa ke Bandung, apa pulang umroh, bu ya, belikan oleh-oleh, jangan lihat nilainya. Kalau misalnya apa khas Sumatera Barat, kerupuk apa namanya tuh? Nah, kerupuk Sanjay. Nah, belikan walaupun 1 bungkus dipotong-potong macam keripik. Yang penting kebagian semua. Bu, cara membagikannya jangan kerupuk telanjang. Kerupuk telanjang tuh yang saya maksud dikasih bungkus, walaupun kecil-kecil gitu. Bu, tetangga itu tak akan pernah melihat berapa gram berat kerupuknya. Tidak, tapi yang dilihat adalah niat baik kita. Jelas ya? Karena umumnya tetangga ini berharap kalau kita balik kampung itu oleh-oleh kita. Ini sekedar cerita ya. Wah, aku balik Pekanbaru loh, jalan sudah bagus di Pekanbaru. Nggak butuh orang tuh cerita jalan bagus di Pekanbaru. Yang dibutuhkan tuh apa oleh-olehnya? Betul apa tidak? Kecuali bapak-bapak rata-rata cuek dengan oleh-oleh. Kalau emak-emak ini beda. Oke, paham bu ya? Itu cara berbuat baik tuh bu ya. Jadi yang pertama masakan banyak. Kemudian yang ketiga langsung pada teknis. Berbuat baik dengan tetangga ini bu ya. Kalau ada tetangga sakit, kurang sehat, ibu satu selain menjenguk, selain mendoakan, coba tawarkan bantuan. Misalnya suami ibu sedang di rumah, kalau mau dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, ayo aku antar, ini mobil sedang ada di rumah. Nggak mungkin bu, orang atau tetangga itu kadang-kadang dia lebih memilih naik Grab, Gojek karena tidak pernah ada penawaran dari tetangganya. Jelas bu ya? Apa ibu punya? Misalnya mobil, motor atau apa ya, ibu tawarkan. Itu cara berbuat baik dengan tetangga yang murah-murah. Syukur-syukur kalau ibu tentu punya duit banyak.
Oke, nah, kemudian ibu nih aktif di majelis taklim ini. Kalau suatu saat ada santunan anak yatim, Bu ya, ibu tawarkan dengan tetangga itu untuk disantuni anak yatimnya. Kemudian yang kedua, menghormati tetangga. Menghormati tetangga itu bagaimana? Satu, kalau kita nak nyetel lagu, musik, bentuk apapun, mau sholawat, mau qasidah, mau dangdut, mau pop, segala macam, pastikan tetangga jangan tersinggung. Pastikan tetangga jangan terganggu, kecuali yang satu frekuensi biasanya nggak masalah. Contoh, ibu nyetel lagu Gerhana Dalam Cinta. Itu tetangga kalau satu frekuensi ibu manggut-manggut juga, itu nggak masalah. Tapi ibu cek dulu tetangga ini sama atau tidak. Terutama, Bu ya, terutama lagu daerah yang kadang-kadang antar orang itu berbeda-beda. Itu contoh, Bu ya, lagu. Apa itu menghormati tetangga? Kalau kita mau acara, sungguh pun kita sudah izin Pak RT, Pak RW, mau menggelar tikar depan rumah, mau tegak tenda, wajib ngomong dengan tetangga. Itu namanya menghormati. Oke, apalagi sampah. Meskipun sampah itu persis di depan kita, ya, tapi kalau sudah bau, kita yang harus mengambil inisiatif buang. Jangan nunggu Pak mobil sampah datang. Iya kalau datang, kalau tidak, atau caranya yang kira-kira membuat bau jangan ditaruh di tong sampah, buang sendiri. Apa itu yang membuat bau? Satu, mungkin ada bangkai tikus, bangkai kucing, jangan pula ditaruh di situ. Atau ada berak bayi. Ini kadang tetangga nih banyak juga tak betul ya, budak ngompol mencret itu biasa saja lah, namanya anak. Jangan pula ditaruh tong sampah. Kalau hujan baunya kemana-mana, kalau kemarau bau tai kering pula. Bu ya, tuh berikutnya apa yang biasa menyebabkan bau? Ibu masak daging, ya, terutama daging ikan, ya, itu ternyata lebih bau daging ikan daripada daging sapi. Dampaknya ini kadang-kadang ibu nih masaknya rajin, tapi tetangga pun tak dikasih. Ini kan ini masalah, buang. Jadi maksud saya, Bu, tong sampah itu isilah sampah-sampah yang kira-kira tidak menyebabkan bau. Jelas, Bu ya? Itu punya kita, betul. Tapi kalau tetangga bau, kan boleh dia protes. Ini kuping-kuping saya, ini hidung-hidung saya, ngapain kau ganggu? Ibu kan bisa juga ngotot, ini tong sampah saya, Bapak. Mau berdebat sampai kapan? Kita yang ngalah. Jelas, Bu ya? Itu namanya menghormati. Apalagi yang menghormati? Ibu kalau nanam mangga, Bu ya, kebetulan satu, setelah mangga besar, daunnya berserakan ke tetangga, ibu harus ngomong, Bu atau Pak, ayo kita sepakati, kira-kira kalau ada daun berjatuhan, apakah saya yang nyapu atau Bapak atau Ibu? Kalau ibu yang nyapu, kalau ada buah nanti larinya ke sebelah Bapak atau Ibu, ibulah yang ambil. Nasib-nasiban kita. Tapi kalau tak buah, ya sudahlah. Tetapi sebagai tetangga tentu kita kasih. Gitu, itu caranya. Paham maksud saya? Kan dahan tuh kadang-kadang ke tetangga. Yang nyapu dia, yang repot dia. Giliran buah diambil katanya maling pula. Lah di mana otak kita ini?
Sepakati saja. Sepakatnya ada dua. Kalau yang nyapu kita, yang bersihkan kita, yang punya pohon mangga maksudnya, bolehlah buahnya itu kita ambil. Tapi kalau memang dia yang membersihkan, maka kita serahkan buah itu kepada yang bersangkutan. Begitu caranya. Kenapa begitu Pak Mariono? Begitulah saya ketika menyelesaikan konflik tentang tetangga. Itu insya Allah tak masalah. Dengan catatan, ya daun pohon yang ke tetangga juga bagus juga batangnya. Kalau ke tetangga mungkin tak ada buah, jangan pula ada perjanjian seperti itu, nggak ada guna juga. Oke, jelas ya? Itu namanya menghormati. Oke, apalagi biasanya kalau kita tinggal di ruli atau kapling, kampung tua, belum ditata. Karena pemilik tanah itu adalah tuan tanah. Dulu saya beli rumah di sini, depan rumah saya di sana. Di depan itu ternyata bukan bagian yang dijual. Yang dijual ini hanya 4x6 oleh pemilik tanah yang di depan saya dijual pula. Persoalan muncul. Hak dia mau membuat rumah, mau menghadap kemana? Yang jadi masalah, namanya tuan tanah kadang cari untung, tak ada pula space untuk halaman, untuk jalan kaki. Ujungnya memang ketutup persis, tak ada jalan. Dia berhak uang tanah dia. Paham ya? Saya berhak tanah saya. Salah duluan katanya, kamu bangun duluan kenapa? Di situ sering bertekak gara-gara bangunan rumah. Kalau di perumahan sudah aman karena sudah ditata. Tapi kalau belum ditata, gara-gara itulah kalau ibu-ibu mungkin sering menemukan masalah. Yang ketiga, apa tadi? Memaafkan tetangga. Bu, ibu, tetangga itu juga manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tetangga itu sama dengan kita. Kadang baik, kadang degil. Karena kita adalah bagian dari tetangga. Ibu dengan tetangga nih Bu, persis kalau ibu jualan dengan pelanggan. Ibu nih misalnya buka toko, sekurang ajar apapun itu pembeli tetap harus ibu hormati. Tujuannya apa? Supaya dia balik lagi beli barang kita. Nah, ibu dengan tetangga, meskipun tetangga tak betul, meskipun tetangga tak baik, meskipun tetangga tak menghormati kita, Bu ya, ibu tetap harus baik dengan tetangga. Mengapa? Alasannya Bu, tetangga itu CCTV kita, tukang rekam. Ibu jangan kagum dengan orang di kedai kopi di tempat lain baik. Cek orang itu baik atau tidak, cek dengan tetangganya. Makanya mak-mak nih juga jangan ketipu laki-laki yang di luar. Oi baik kali bapak tuh, ganteng pula kan. Ibu nengoknya di luar. Coba ibu tanya dengan tetangganya, belum tentu. Jadi tetangga itu CCTV. Orang itu baik atau tidak, tetangga ikut menentukan. Paham? Paham? Oke. Biasanya, Bu ya, saya ulangi Bu. Hati nurani akan berbicara. Orang sabar dianggap baik. Orang pemaaf dianggap baik. Contoh nih, ibu nih punya tetangga usil kali dengan ibu. Usil kali pokoknya. Salah aja gitu. Tiba-tiba ibu nak nyalon wali kota. Kalau calon wali kota Bu, ada yang namanya survei. Ya, survei Bu. Kalau nak nyalon RT tak ada survei-survei itu.
Kita sang kandidat itu Bu, tak tahu siapa yang disurvei itu. Kalau kebetulan dia takong survei ini ketemu pula dengan tetangganya, walaupun dia sering menjelek-jelekkan kita, oleh tukang survei itu ditanya, menurut ibu bagaimana tetangga bapak yang bernama ini? Oh dia baik Pak, orangnya sabar katanya. Iya sabar lah, wong dia yang kurang ajar. Lah bayangkan, dia yang tak baik dengan kita, ketika kita balas dengan kebaikan, nanti dia jadi baik. Baik. Oke. Jelas Bu ya? Oke. Artinya tetangga itu CCTV, tukang tengok, tukang intip. Betul apa tidak? Oke. Yang kedua, Bu ya, tetangga ini pagar, pengaman. Kalau ibu punya tetangga baik, insya Allah rumah ibu aman. Contoh nih, tetangga ibu kebetulan ada yang maaf mata-mata maling, Bu. Ya kita nggak tahu Bu, karena kejahatan misalnya ini di perumahan apa? Cikitsu ya. Ibu ketika misalnya sering teledor, meletakkan mobil, dompet segala macam, suatu saat kehilangan, yang mencuri ini orang luar, tapi kawannya, tapi yang memberitahu orang di sini tetangga. Kan mereka saling calling. Ibu ya, kalau ibu orang baik, hati nurani bicara Bu, tak tega juga Bu dia tuh nak ngasih tahu orang lain. Karena kebaikan itu hati nurani. Misalnya, bro, tetangga kau ini sepertinya jarang nutup pintu ya. Tapi jangan bro, kalau baik kali dia itu bro. Nggak jadi ibu dicuri. Coba kalau ibu sudahlah ceroboh, ibu macam setan pula. Itu hajar orang ibu. Bu ya, bukan dia yang mencuri Bu, bukan tetangga kita. Ilmunya dia menyuruh orang lain. Makanya hampir setiap kejahatan pasti ada keterlibatan orang dekat. Betul apa tidak? Maka ibu hati-hati. Karena tetangga ini pagar. Dan pagar yang saya maksud, apabila ibu, maaf dulu Bu ya, saya banyak menemukan fakta tetangga ini Bu, kadang-kadang kalau sakit hati dengan kita, suami kita itu Bu, diambilnya juga oleh dia. Betul. Mana tahu di sekitar kita ada orang yang berpotensi sebagai pelakor jahanam lagi. Siapakah wanita yang berpotensi sebagai pelakor? Satu, yang penampilannya masih menarik. Ya, cantik-cantik dikit lah. Usia 40 tahun ke bawah, yang masih cantik. Satu. Yang kedua, Bu ya, yang kepribadiannya juga kurang baik. Ya apa istilahnya itu? Mak-mak milenial lah. Sana sini suka menggoda orang. Yang ketiga, yang kehidupannya kepepet. Contoh, dia berada di tengah kita, anak 4 hidup susah demi anak dan segala macamnya. Iman kurang, penampilan masih baik. Ketika ibu benci terus dengan dia, dia akan balas dendam. Kau tengok aja suamimu, gua ambil katanya. Lewat suami ibu nanti. Tapi kalau ibu baik dengan dia, sering ngasih makan, berbuat baik, insya Allah suami ibu pun tak akan diambilnya oleh tetangga yang tak betul itu. Sebab Bu, memang wanita ini unik. Saya ulangi Bu, uniknya di mana? Satu, istri apapun ceritanya, apapun masalahnya, tidak ingin suaminya diambil orang. Betul apa tidak? Itulah istri. Tapi ibu ingat,
wanita lain di luar sana ketika sudah menginginkan seorang laki-laki, tak peduli dia suami orang, tak peduli dia siapa, ketika punya keinginan gas saja. Tidak ada perasaan bahwa dia sudah beristri. Paham? Paham? Jadi ternyata sama kuatnya istri mempertahankan suami dengan pelakor merebut suami kita. Sama ini. Maka ibu harus paham. Oleh karena itu banyak cerita seorang majikan perempuan ya, suaminya memakan pembantu atau pembantu selingkuh dengan suaminya. Karena kenapa sang pembantu berani main gila dengan suaminya? Karena dia juga jengkel dengan majikan perempuannya yang tidak menghargainya. Paham? Paham? Tapi ketika majikan perempuan itu baik dengan sang pembantu, tapi tetap kontrol. Karena banyak juga pembantu tak betul ini. Tapi tetap kontrol. Biasanya kalau suaminya mau main gila dengan pembantunya, dia akan mengatakan, "Pak, jangan begitu Pak, kasihan ibu. Jangan begitu Pak, kasihan ibu." Kok Pak Mariono tahu? Ya hari-hari saya menangani konflik rumah tangga. Makanya ibu kalau punya pembantu, baik-baik dengan pembantu. Apalagi suami ibu masuk kategori maaf agak sedikit-sedikit genit. Pembantunya genit, suaminya genit, ibu pula kurang ajar. Selesai ibu, itu percaya dengan saya. Oke, jelas ya? Jadi tetangga adalah pagar yang melindungi kita. Pagar dari maling dan pagar kesetiaan suami. Oke, jelas ibu? Jelas? Jadi kalau tetangga salah, maafkan apa benci? Maafkan apa benci? Maafkan apa dibenci? Maaf. Oke. Tetangga bu, tetangga itu saudara, betul? Kalau ibu punya adik, ini Batam Kota ya. Ibu punya adik misalnya di Padang, Sumatera Barat. Punya kakak di Surabaya, Jawa Timur. Punya paman di Palembang, Sumatera Selatan. Tidak ada satupun saudara tempat kita. Maka baik-baiklah dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara. Kalau ibu sakit, ibu nak sedekah, ibu mengadakan acara, ibu mau kegiatan, nanti dulu saudara di Padang, Surabaya, di Palembang, itu nanti siapa yang bantu duluan? Tetangga. Maka dengan tetangga harus baik-baik. Yang keempat, apa tetangga? Bagaimana kita dengan tetangga? Rajin bersilaturahmi itu bu. Dengarkan baik-baik bu, ibu. Kalau ada kegiatan PKK ikut, kegiatan taklim ikut, gotong royong ikut, rapat-rapat warga ibu harus ikut. Jangan tak ikut. Ibu jangan melihat hasilnya, tapi silaturahminya. Contoh, ini gorong-gorong yang mau dibersihkan hanya 100 meter. Tapi Pak RW memanggil semua warga perumahan hadir. Tak muat itu bu, gorong-gorong 100 meter. Apa kerja? Ngerumpi. Tapi bukan gorong-gorongnya itu bu, tetapi silaturahmi. Nah, kalau suami tidak bisa, ibulah sebagai penggantinya. Bagaimana cara ibu kalau misalnya pun tak bisa? Adalah yang diantar ke tempat gotong royong. Apakah air minum setengah gelas? Yang penting ada.
apa permen, apakah aqua, yang penting ada. Itu namanya silaturahmi. Jangan kita ikut PKK, ikuti. Walaupun kalau PKK itu biasanya sebulan sekali saja kan, nggak banyak. Apalagi majelis taklim, ikut, jangan tak ikut. Majelis taklim yang wajib ikut, jangan sampai tak ikut. Itu majelis taklim yang ada di perumahan, jangan tak ikut. Wih, ini kadang-kadang yang di Jabal Arafah ikut, yang di sini tidak. Apa lemah mana? Yang di Batam Center ikut, di sini tidak. Jangan begitu. Kewajiban ibu ini, ingat bu, 3 aja. Urus rumah, urus suami, urus anak. Bolehlah keluar sebulan sekali, tidak apa-apa. Ini nak tiap hari pula. Jabal Arafah sudah, Batam Center, Sekupang, belum pula majelis taklim, lah lomba kompang pula. Belum puas kompang, lah lomba masak pula. Belum puas lah jadi tim sukses, macam betul aja kita ini. Apa yang dicari? Tobat. Tetangga wajib. Oke. Caranya begini, Bu. Kalau kegiatan waktunya bersamaan, ini sama-sama hari Sabtu nih. Di sini hari Sabtu. Di Jabal Arafah hari Sabtu pada jam yang sama. Kalau ibu di Jabal Arafah sebagai petugas, MC, ngaji, penceramah, atau sebagai apalah, ibu pamitan dulu dengan ketua pengurus yang di sini. Jangan langsung hilang-hilang aja. Bu, aku nak ke Jabal Arafah karena oleh ibu ini disuruh ngaji. Kalau bisa ibu titip 20.000, ini untuk beli snack. Gitu caranya. Tapi kalau tidak ada petugas di situ, sekedar duduk aja, kalahkan tempat lain. Jelas apa tidak? Hadiri tetangga, hadiri majelis taklim di perumahan. Nggak usah lihat ustadznya enak apa tak enak. Coba ibu misalnya majelis taklim buat wajib, ada Habib Syekh segala macam. Kalau tetangga ada, kalahkan tempat lain. Bu, kalau nak dengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, ibu buka YouTube. Apa susahnya? Kalau ibu ingin dengarkan penceramah hebat, di YouTube tuh ada. Nggak usah ke Batu Haji, nggak usah ke Batam Center. Paham tidak? Dulukan tetangga. Kecuali di tetangga satu tidak ada kegiatan, lantak-lantak kemana ibu? Yang kedua, rumah sudah terurus, beres. Ini kalau setrikaan masih numpuk di sana, berhentilah. Oh ya, anak tak ada masalah, masak sudah. Nanti anak pulang, makanan tak ada masalah. Suami mengizinkan, silahkan ibu pontang-panting di luar. Tapi kalau suami tak setuju, anak berantakan, rumah belum beres, ditambah lagi tetangga ada kegiatan, kalahkan. Paham bu? Paham bu? Makanya bu, banyak suami, tapi bukan suami ibu ya, muak nengok bini asik taklim aja. Benar bu, dia nak marah, nanti bini marah pula. Suami ngomong 1, dijawab 10 pula, akhirnya diam, makan hati lama-lama. Kalau ibu majelis taklimnya di tetangga, tak akan marah suami itu bu. Suami tak akan marah. 1, ketika rumah terurus, anak aman, betul apa tidak? Suami dan tidak membawa masalah.
Karena mak-mak taklim ini kadang membawa masalah juga. Balik dari taklim cerita dengan suami, ya aku pening nengok ketua taklim tuh ngapa? Allah pula. Maka ibu dah usahlah curhat dengan suami masalah taklim biar suami tak marah. Ini kadang mak-mak nih gara-gara bendahara beli roti katanya, beli snack harga 6.000 dibuat 10.000, lapor pula suami, apa hubung? Berhentilah. Kalau ibu snack 5.000 dibuat 10.000, lapornya ketua mataklim, bukan suami. Sudahlah, jangan biasakan curhat yang membuat suami pening. Sudahlah, suami banyak utang, pelakor menggoda dia pula, bini pula tak betul. Ya itulah selesai nanti suami. Paham bu? Paham bu? Terutama tetangga. Saya ingin berikan contoh bu. Ini perumahan apa tadi? Cikitsu ya. Yang saya maksud bu ya, ukurannya bukan taklim perumahan bu, tapi yang kira-kira tidak terlalu jauh. Menurut saya kalau satu kelurahan Taman Raya ada berapa masjid deh? Ada 6. Menurut saya kalau ibu rajin setaman raya saja tak masalah, karena tidak ada jalur macet bu ya. Coba ibu kalau ke Jabal Arafah misalnya nih, majelis taklim jam 1. Ibu nunggu rombongan. Yang jadi masalah nunggu rombongan tuh 1 jam nongkrong di depan. Perjalanan setengah jam. Itu kalau tak macet itu. Ceramah setengah jam, habis itu selfie-nya 30 menit. Jam berapa ibu sampai rumah? Selesai acara asar, bukan balik. Tawaf dulu di Nagoya Hills itu, mutar ke sana kemari. Belum selesai tawaf, lah ngambil sa'i pula di Martabahar situ, lah beda lagi. Belum tuntas, lah ngambil mikot pula di Ramayana. Sampai kapan ibu pulang? Taklim hanya 30 menit, jalan-jalannya 1 hari. Rumah berantakan, nengok setrikaan, bukan setrika, malah dipoto. Masuk Facebook. Ya Allah, capek kali aku. Kapanlah yang setrikaan selesai? Macam mana selesai nggak disetrika? Lama-lama suami ibu dihajar pelakor. Oke, jadi kegiatan utamakan tetangga. Silahkan keluar kalau anak beres, suami aman, rumah terurus, tetangga tidak ada kegiatan. Bu ya, yang saya maksud keluar bu, yang perjalanannya memakan waktu lama. Kalau tidak makan waktu lama silahkan saja. Apa yang terakhir tadi? Rajin silaturahmi. Ditambah itu bu, kalau ada tetangga, ada acara sedekah, apa namanya itu? Rewang. Tahu rewang? Tahu rewang? Masak, ngumpul. Ibu ndak penting kali masak yang pintar. Ayah minimal motong bawang lah, walaupun bawang sudah bagus dipegang-pegang ini terus saja. Ya, tapi jangan seperti bapak-bapak, bantu tidak ngabisi rokok, bantu tidak ngabisi kopi. Jangan seperti ibu, ndak usah ikut-ikutan suami ibu yang kadang menghabisi orang yang sedekah itu. Minimal ibu megang bawang aja terus gitu aja, insya Allah kata orang. Karena yang penting silaturahminya, betul apa tidak? Oke, itu namanya silaturahmi. Apalagi silaturahmi yang lain bu ya. Kalau ada tetangga nak balik kampung, walaupun 4 hari, ibu datangi, kabarnya engkau nak balik kampung ya? Iya, ya insya Allah lah nanti rumah ini saya jaga. Nanti bu, kalau ibu balik kampung, rumah kita dijaga juga, percayalah. Sebab basa-basi aja sebenarnya. Begitu ada tetangga itu balik kampung, ibu datang, kapan balik? Macam mana keluarga di kampung? Sehat ya? Amin. Dah cukup. Jangan pula minta oleh-olehnya. Yang saya maksud tadi, yang pertama tadi, itu kan kita yang balik kampung wajib membawa oleh-oleh. Tapi sebagai tetangga datang kepada dia bukan karena oleh-oleh.
Nanti kita datang, mana oleh-oleh kerupuk Sanjay? Balik-balik bang, mana pempek? Kalau dia tak bawa coba, kan malu. Betul apa tidak? Ibu minimal basa-basi, silaturahmi. Kalau ada undangan, oke, terkait undangan. Nah, hampir selesai ya. Bu, ada undangan itu yang wajib didatangi, ada yang wajib datang meskipun tak diundang. Apa itu? Kematian. Satu. Yang kedua, ada undangan itu yang meskipun tak diundang, ibu sebaiknya datang. Tak diundang ini, tapi datang. Mungkin dia lupa. Ibu kan bisa ngukur. Saya dengan dia tidak ada masalah sedikit pun. Saya dengan dia nggak ada masalah. Ketika ada kegiatan acara apapun, kalau kira-kira dia didatangi, dia senang, ibu sebaiknya datang. Kecuali ada masalah. Kita dulu pernah ada masalah dengan dia. Dia tak ngundang. Bu ya, jangan salahkan dia, jangan benci dia, ibu jangan datang. Karena kita haram menghadiri acara yang tak diundang. Mungkin dia adalah mantan kita. Khawatir terjadi sesuatu. Mungkin yang menikah itu keluarganya adalah mantan besan kita. Ketika tidak diundang, jangan datang. Diundang pun ibu berhitung akan baik atau tidak. Cukup sampaikan minta maaf saja. Oke. Ada lagi yang tak boleh datang, undangan rapat. Ada orang lain rapat, misalnya di Sunbread atau apa. Orang ini sedang rapat. Ibu bukan bagian dari peserta rapat. Mentang-mentang ibu akrab dengan ketua, lenongkrong pula di situ. Ini banyak yang salah orang ini. Mentang-mentang kita akrab, lama pula nongkrong di situ, kan tidak mungkin kita diusir. Ini harus paham, ini momennya rapat. Untuk ibu catat baik-baik. Sekarang ini setiap rapat pertemuan, mau wali kota, mau ketua partai, mau tingkat RT RW, termasuk emak-emak taklim, rapatnya di kedai kopi. Nah, ini kadang-kadang emak-emak ini kan kalau rapat di kedai kopi, share foto, pret, langsung. Nanti ada kawannya pula datang. Yang kawan tuh harus paham, dia sedang rapat, jangan pula ikut nongkrong di situ. Oke, ternyata ada undangan yang wajib datang meskipun tak diundang. Meninggal tuh undangan juga, Bu, jangan dikira salah. Makanya diumumkan, Bapak Ibu diberitahukan misalnya malam ini ada orang meninggal ini. Kan kita dengar tuh. Kadang-kadang tak disebut pula warga mana. Datang, itu undangan, pemberitahuan. Satu. Yang kedua, ada orang acara, kalau kita datang, dia senang. Ibu datang. Apa contohnya? Contohnya apa? Acara pernikahan. Tapi kita hitung, ini kira-kira nasinya banyak apa tidak? Karena di Batam ini sudah biasa acara kehabisan nasi. Ini sudah biasa. Saya pun kemarin mengadakan acara ketar-ketir pula saya. Karena sekarang ini undangan susah ngukurnya, pakai SMS. Persoalannya ibu misalnya diundang ketua talim, bawa pula 3 lori misalnya kan. Artinya apa, Bu? Perlu dipertimbangkan. Yang terakhir, undangan-undangan apapun harus kita datangi. Itulah namanya silaturahmi. Ada yang bertanya? Saya buka satu kalau ada. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang ada tetangga yang asal. Kita di perumahan ini kan sudah ditentukan namanya masalah parkir yang sering bikin masalah. Iya ya. Dan jadi kendala gitu Ustaz. Mereka buat kos-kosan, tapi tidak memikirkan tentang kenyamanan anak kosnya, parkir
Nah, jadi apa tindakan kita sebagai tetangga untuk supaya kenyamanan sama-sama menegur si tetangga tersebut? Kita berulang kali kita tegur dengan bahasa yang baik. Dia nggak peduli, yang penting mungkin bagi dia uang segalanya mungkin gitu saja. Oke. Bagi kita membersihkan halaman rumah kita pun sampai bingung mulainya gitu. Mau jemur kain kita susah gitu, tapi dia mau mikirin kita gimana itu susah. Terima kasih Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, menghadapi tetangga ini memang ngeri-ngeri sedap. Karena kita harus hati-hati. Terlalu kasar dengan tetangga, barang kita bisa hilang pula. Apalagi kalau anak kos. Karena dia mata-mata, Bu ya. Gini, kalau bisa Bu, dengan tetangga ini, haruskah lapor RT, haruskah lapor RW, nanti dulu. Karena kadang-kadang kalau lapor RT, dia malah tersinggung. Lebih dalam sakitnya itu. Misalnya nih, ibu punya tetangga, parkir mobil asik mencong-mencong aja. Ibu langsung lapor RT. RT menghubungi dia. Itu sakitnya lebih dalam, Bu, daripada ibu yang ngomong. Langkahnya begini. Ya, walaupun orang Batak, walaupun orang Aceh, walaupun orang Palembang, itu dulu gaya Jawa. Assalamualaikum, Mas. Ibu yang minta maaf dulu. Jangan sengak-sengak. Ini menghadapi tetangga kita ini. Mas, saya mohon maaf ya. Tolong kalau parkir mobil diluruskan, Mas ya. Karena saya banyak anak, nanti takut kesenggol. Nggak enak. Tapi saya minta maaf, Mas ya. Jadi maafnya itu diulang-ulang. Ini kita ini menghadapi tetangga masalahnya. Kan tadi saya bilang, walaupun tetangga yang salah, kita yang harus minta maaf. Ini beda masalahnya. Jadi lapor RT juga salah, tak lapor juga salah. Kalau RT itu bijak, caranya dalam rapat umum. Contoh, ini RT memiliki kebijakan, diputuskan di tempat lain ya, tempel depan rumah, parkir. Misalnya nih, setiap rumah kos, saya ingin berikan contoh tempat lain aja. Parkirnya itu depan rumah kos dikasih garis kuning. Rumah kos di mana? Jadi pokoknya depan kos separuh jalan garis kuning. Jadi parkir hanya boleh di situ. Itu harus kebijakan RT. Tidak terkesan kita, umum dia. Tapi RT juga tidak negur hanya dia, tapi seluruh. Kalau yang ditegur dia seluruh, kita aman. Tapi kalau ditegur hanya dia, kita pula nanti yang dimusuhi. Jelas ya? Jadi langkah pertama, kita ngomong langsung tapi kalimat maafnya diulang-ulang. Kalau perlu 10 kali minta maaf dulu tuh. Ya, apalagi rumah kos. Kalau rumah kos ibu sangat hati-hati, apalagi yang kos tuh banyak cowok-cowok. Pengangguran pula. Oh, itu Bu yang pening kepala, nanti jemuran kita pun diangkut juga. Oke, udah ya. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan tanya saya. Oke, materi saya ini nanti akan saya share di grup ibu. Silahkan dalami ulang-ulang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.